Sobat Rapin, selamat datang di tutorial mulai cepat penggunaan Rapin untuk bidang F&B dan catering. Untuk video tutorial bidang usaha lain, silakan klik link pada deskripsi video di bawah. Pastikan pada profil usaha, kamu telah memilih bidang usaha F&B atau catering. Caranya, pada tab pengaturan, tekan lihat profil, dan pastikan bidang usaha F&B atau catering telah dipilih. Jika usaha F&B dan cateringmu menjual barang yang tidak diproduksi sendiri, aktifkan juga perdagangan pada lembar profil. Untuk memulai cepat penggunaan Rapin, ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, pada tab aktivitas, pilih tampilan pintasan. Buat profil bahan baku yang dibutuhkan untuk diolah menjadi produkmu. Pada tab aktivitas, tekan tombol profil di kanan atas, lalu pilih bahan baku. Tekan icon plus di kanan atas untuk menambah bahan baku baru. Pada lembar tambah bahan baku, masukkan nama bahan baku dan satuan persediaan. Kamu dapat menambahkan kode dengan cara mengetik kode atau tekan icon QR untuk scan QR atau barcode. Tekan simpan setelah selesai. Kamu dapat memasukkan bahan baku baru yang lain dengan mengulangi langkah ini. Tekan icon kembali di kiri atas untuk kembali ke halaman sebelumnya. Tekan lagi hingga kembali ke tab aktivitas. Berikutnya, buat profil produkmu. Pada tab aktivitas, tekan tombol profil di kanan atas lalu pilih produk. Tekan icon plus di kanan atas untuk menambah produk baru. Pada lembar tambah produk, masukkan nama produk. Kamu juga dapat menambahkan kode SKU dengan cara mengetik nomor SKU atau tekan icon QR untuk scan QR atau barcode. Centang dari persediaan, lalu masukkan satuan persediaan, misalnya kilogram, liter, sentimeter, dan lain-lain. Isi harga jual, dan lengkapi data varian bila diperlukan. Centang produksi sendiri dan centang dapat menggunakan formula, lalu isi formula dengan bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan produk persatuan persediaan. Apabila ingin menambah bahan baku yang lain pada formula, tekan tombol plus hijau. Bila ingin menghapus bahan baku, tekan tombol minus merah. Apabila produk dapat disiapkan secara instan di counter, centang diproses secara instan. Tekan simpan setelah selesai. Kamu dapat memasukkan produk baru yang lain dengan mengulangi langkah ini. Untuk barang yang tidak diproduksi sendiri, matikan tombol produksi sendiri. Tekan simpan setelah selesai. Tekan icon kembali di kiri atas untuk kembali ke tab aktivitas. Selanjutnya, buat profil kas dan bank atau e-wallet yang dipakai usahamu. Pada tab aktivitas, tekan tombol profil di kanan atas, lalu pilih kas dan bank atau e-wallet. Tekan icon plus di kanan atas untuk menambah kas dan bank atau e-wallet baru. Pada lembar tambah kas dan bank atau e-wallet, pilih jenis kas dan bank atau e-wallet dari daftar drop-down. Masukkan nama kas dan bank atau e-wallet. Kamu dapat menambahkan nomor akun dan deskripsi. Tekan simpan setelah selesai. Kamu dapat memasukkan kas dan bank atau e-wallet baru yang lain dengan mengulangi langkah ini. Tekan icon kembali di kiri atas hingga kembali ke tab aktivitas. Jika kamu tidak ingin mendaftarkan pelanggan atau meja ke dalam basis data, silakan lewati langkah berikut. Untuk mendaftarkan data pelanggan atau meja, pada tab aktivitas, tekan tombol profil di kanan atas, lalu pilih pelanggan atau meja. Tekan icon plus di kanan atas untuk menambah pelanggan baru. Pada lembar tambah pelanggan atau meja, pilih jenis pelanggan atau meja. Masukkan nama.
Kamu juga dapat menambahkan data-data lain sesuai kebutuhanmu. Tekan simpan setelah selesai. Kamu dapat memasukkan pelanggan atau meja yang lain dengan mengulangi langkah ini. Tekan icon kembali di kiri atas hingga kembali ke tab aktivitas. Sampai tahap ini, pengisian profil sudah mencukupi. Sekarang kamu siap untuk memasukkan transaksi usahamu sehari-hari. Untuk memulai usahamu, masukkan terlebih dahulu modal awal yang dapat digunakan untuk membeli bahan baku produksi. Tekan tambah modal, isi keterangan singkat pada baris deskripsi. Pilih akun kas dan bank atau e-wallet yang dituju dan isi jumlah modal yang ditambah. Tekan simpan setelah selesai. Tekan icon kembali di kiri atas hingga kembali ke tab aktivitas. Isi persediaan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi. Tekan beli bahan. Isi keterangan singkat pada baris deskripsi. Masukkan item yang ingin dibeli dengan menekan baris drop down dan memilih dari daftar. Isi kuantitas item yang dibeli. Dan total nilai perolehan keseluruhan kuantitas tersebut, bukan harga beli per unit. Apabila ingin menambah item yang lain, tekan tambah baru. Bila ingin menghapus item, tekan tombol minus merah. Masukkan cara penyelesaian pembelian tersebut dengan memilih bayar sekarang lalu pilih kas dan bank atau e-wallet yang digunakan. Atau utang lalu pilih nama pemasok. Tekan simpan setelah selesai. Tekan icon di kiri atas hingga kembali ke tab aktivitas. Jika kamu tidak perlu mengumpulkan pesanan pelanggan atau PO terlebih dahulu, silakan lewati langkah-langkah berikut. Tekan tombol terima pesanan pada kotak penjualan via pesanan untuk mencatat pesanan baru. Pada lembar pesanan baru, tekan baris drop-down pelanggan dan pilih pelanggan dari daftar, atau tekan tombol pensil bila ingin memasukkan nama secara langsung. Masukkan item yang dipesan dengan menekan baris drop-down dan memilih dari daftar. Isi kuantitas item yang dipesan. Apabila ingin menambah item pesanan yang lain, tekan tambah baru. Bila ingin menghapus item, tekan tombol minus merah. Kamu juga dapat menambah item yang dipesan dengan menekan tombol scan QR dan arahkan kamera perangkatmu ke QR atau barcode produk. Tekan simpan setelah selesai. Tekan icon kembali di kiri atas hingga kembali ke tab aktivitas. Untuk melihat daftar pesanan yang masuk berdasarkan urutan, tekan tombol daftar pesanan. Tekan itemnya untuk melihat rincian pesanan. Untuk melihat rekap pesanan yang belum terpenuhi, pada lembar pesanan, tekan menu di kanan atas dan pilih rekap. Tekan icon kembali di kiri atas hingga kembali ke tab aktivitas. Selanjutnya, kita perlu mengisi persediaan dengan produk untuk dijual. Tekan produksi dengan formula, isi keterangan singkat pada baris deskripsi. Masukkan item yang ingin diproduksi dengan menekan baris drop down dan memilih dari daftar. Isi kuantitas item yang diproduksi. Apabila ingin menambah item yang lain, tekan tambah baru. Bila ingin menghapus item, tekan tombol minus merah. Tekan simpan setelah selesai. Tekan icon kembali di kiri atas hingga kembali ke tab aktivitas. Setelah produk tersedia dan pesanan pelanggan dapat dipenuhi, kamu dapat melakukan penagihan dengan menekan checkout pesanan pada tab aktivitas. Pada lembar penjualan baru, isi keterangan singkat pada baris deskripsi. Tekan tombol pilih, lalu pilih lembar pesanan yang ingin ditagihkan dan tekan OK. Bila diperlukan, klik diskon layanan dan pajak, lalu isi besarannya.
Setelah itu, isi cara penyelesaian penjualan ini. Pilih terima sekarang lalu pilih kas dan bank atau e-wallet yang menerima pembayaran, atau pilih piutang bila pembayaran akan dilakukan pelanggan di kemudian hari. Tekan simpan setelah selesai. Apabila terdapat pertanyaan, otomatis tandai lembar pesanan selesai, jawab ya. Tekan icon kembali di kiri atas hingga kembali ke tab aktivitas. Untuk mengisi persediaan yang bukan produksi sendiri, tekan beli produk. Isi keterangan singkat pada baris deskripsi. Masukkan item yang ingin dibeli dengan menekan baris drop down dan memilih dari daftar. Isi kuantitas item yang dibeli dan total nilai perolehan keseluruhan kuantitas tersebut, bukan harga beli per unit. Apabila ingin menambah item yang lain, tekan tambah baru. Bila ingin menghapus item, tekan tombol minus merah. Masukkan cara penyelesaian pembelian tersebut dengan memilih bayar sekarang lalu pilih kas dan bank atau e-wallet yang digunakan, atau utang lalu pilih nama pemasok. Tekan simpan setelah selesai. Tekan icon di kiri atas hingga kembali ke tab aktivitas. Untuk produk yang siap dijual, kamu juga dapat menggunakan metode penjualan langsung. Tekan tombol checkout penjualan atau tampilan lengkap pada kotak penjualan langsung untuk mencatat penjualan baru. Pada lembar penjualan baru, tekan baris drop-down pelanggan dan pilih pelanggan dari daftar, atau tekan tombol pensil bila Anda ingin memasukkan nama secara langsung. Isi keterangan singkat pada baris deskripsi. Masukkan item yang dipesan dengan menekan baris drop-down dan memilih dari daftar. Isi kuantitas item yang dipesan. Apabila ingin menambah item pesanan yang lain, tekan tambah baru. Bila ingin menghapus item, tekan tombol minus merah. Kamu juga dapat menambah item yang dipesan dengan menekan tombol scan QR dan arahkan kamera perangkatmu ke QR atau barcode produk. Bila diperlukan, klik diskon, layanan, dan pajak, lalu isi besarannya. Setelah itu, isi cara penyelesaian penjualan ini. Pilih terima sekarang, lalu pilih kas dan bank atau e-wallet yang menerima pembayaran, atau pilih piutang bila pembayaran akan dilakukan pelanggan di kemudian hari. Tekan simpan setelah selesai. Tekan icon kembali di kiri atas hingga kembali ke tab aktivitas. Siklus penjualanmu telah rampung. Tutorial ini menggunakan formula untuk proses produksi. Apabila proses produksimu tidak dapat menggunakan formula karena komposisi bahan baku yang tidak konsisten, lihat tutorial cara produksi secara manual. Selanjutnya, bila kamu ingin melihat laporan, mengubah kebijakan, melakukan penyesuaian, atau fitur-fitur tambahan lainnya, silakan lanjutkan dengan mengikuti tutorial mengenai topik terkait yang dapat kamu temui pada link playlist di bawah ini. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk like dan subscribe kanal ini untuk mendapatkan update fitur-fitur baru Rapin.